alhamdulillah, seluruh puji itu milik Allah. Puji qadim ala qadim milik Allah, puji qadim ala hadis milik Allah, puji hadis ala qadim juga milik Allah, puji hadis ala hadis juga milik Allah. Ketika kita dipuji orang, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, sebenarnya dia memuji saya, kau sedang menutupi aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Muallifu rahimakumullah wa nafa'na wa nafa'ni wa bi ilmihi amin. Allahumma hdina bi barakati wal karamati Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Hibrul Bahrul Fahamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa bi barakah wal karamah Syekh Muhammad Hasbullah bi barakatihima wa karamatihima agisna ya Allah fi qadai hawaijana min kulli hawaiji dunya wal akhirah wa antabtah lana qulubana bi futuhil arifin wa anta nawwara qulubana bi futuhil arifin wa tulhimana ilman laduni bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril aliyyil azim amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Al-hadits atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekh Mu'allif Allahumma aftah lana futuhal arifin waftah liman 'allama wa ta'allama hadzal kitaba futuhal arifin waftah liman 'allama wa ta'allama hadzal kitaba futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan aku mengawali atau aku memulai mengkaji kitab Riyadul Badi'ah dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah bermula seluruh puji yang empat. Seluruh puji lillahi itu milik Allah. Rabbil Alamina yang mengurus, yang merawat sekalian alam. Alhamdu maknanya seluruh puji. Dari kata banaknya alhamdu ini seluruh puji. Kira-kira kalau seluruh ini pujian ada satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu, bahkan jamak banyak. Kalau menurut fikih 3 dan di atas 3 itu jamak banyak. Kalau 1 mufrad tunggal, kalau 2 menurut nahwu itu adalah tasniyah, kalau 3 adalah jamak. Menurut fikih, walaupun kita misal ngaji bertiga, berapa itu jamak? Banyak menurut nahwu, padahal 3 orang. Makanya alhamdulillah bermula seluruh puji, langsung artikan saja seluruh puji yang 4 lillahi itu milik Allah. Emang ada berapa bagian puji? Bagian puji itu ada 4 bagian.
Makanya makna alhamdulillah seluruh puji, segala puji lillahi milik Allah. Ada yang pertama puji kodim ala kodim. Karena puji ini ada 4. Yang pertama kodimun li kodimin, puji kodim ala kodim. Yang kedua ada yang disebut dengan puji kodimun li hadisin, puji kodim li hadisin, pujinya Allah, memujinya Allah kepada makhluknya. Yang ketiga ada yang disebut dengan puji hadisun li qadimin, memujinya makhluk kepada Allah. Keempat ada bagian puji itu hadisun li hadisin, antar sama makhluk Allah, antar sama manusia saling memuji. 4 bagian puji ini, pertama qadimun li qadimin, Allah memuji zatnya. Yang kedua qadimun li hadisin, Allah memuji kepada hambanya. Yang ketiga ada puji hadisun li qadimin, hamba Allah, makhluk Allah memuji Allah. Yang keempat ada puji, itu adalah hadisun li hadisin, antar sama makhluk saling memuji. Dan 4 puji ini semua milik Allah. Kita jabarkan singkat. Puji qadim ala qadim, Allah memuji zatnya. Loh kok Allah memuji zatnya? Emang Allah yang pantas takabur, manusia tidak pantas takabur. Kita mah gak boleh sombong, Allah lah yang pantas sombong. Kita mah gak boleh ngebumbuin diri, ngegarmin diri. Yang pantasnya adalah kesombongan itu adalah milik Allah. Yang pantas sombong Allah. Makanya ada puji yang pertama qadimun li qadimin, Allah memuji zatnya. Mana contohnya? Di dalam Al-Quran saya kutip, la ilaha illa ana. Ini contoh Allah memuji zatnya. Allah memuji zat Allah. Jadi Allah ibaratnya, bahasa kita mah contoh, kalau manusia mah kalau bahasa gitu biar jelas, wah gitu loh, kan begitu. Ada saya itu, nah itu qadimun li qadimin, contohnya adalah ayat la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan adanya illa ana, kecuali aku, kata Allah. Ini contoh Allah memuji zatnya. Atau contoh qadimun li qadimin, puji qadim ala qadim. Yang kedua ada yang disebut dengan puji qadim li hadisin, Allah memuji makhluknya. Siapa yang dipuji oleh Allah adalah makhluk Allah yang sabar dan tawakal, Allah memujinya. Allah memuji kepada orang yang berlumur dosa tapi ia tidak putus asa, Allah memuji mereka. Sebaliknya Allah benci kepada ahli ibadah tapi tukang mutusin rahmat Allah. Ustadz, saya banyak dosa, apakah masih ada pintu tobat? Enggak ada tobat bagimu, Allah enggak ngampunin. Ustadz potongan begini dilaknat sama Allah. Pendosa yang tidak putus asa, ini Allah cinta dan memujinya. Ini contoh bagian Allah memuji makhluknya, qadimun li hadisin, Allah memuji makhluknya. Di dalam Al-Quran contohnya adalah wa innaka la'ala khuluqin ajim. Hai Muhammad, kata Allah, engkau telah ada di dalam akhlak yang sangat luhur budi pekertimu. Allah memuji dengan adabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi ujian dari Allah sakit. Itu contoh Allah ni'mal abdu annahu awab. Allah memuji Nabi Ayub dan kesabarannya. Atau kepada orang yang bertobat Allah memuji, itu contoh daripada puji bagian yang kedua, qadimun li hadisin, Allah memuji makhluknya. Yang ketiga ada bagian puji yang disebut dengan hadisun li qadimin, makhluk Allah memuji Allah. Contoh nih kita bahas, alhamdulillah saya diterima kerja, contoh ini memuji makhluk, memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Atau contohnya adalah la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika orang mendawamkan zikir la ilaha illallah, sama saja kita sedang menjalankan, menunaikan pujian kita pada Allah. Hadithun liqadimin, makhluk Allah memuji Allah, menanamkan ketauhidan keesaan Allah, melafalkan kalimat zikir la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah
dengan hak adanya illallahu, kecuali Allah yang wajib disembah. Maka ketika kita menanamkan ketauhidan Allah Tuhan kita atau la ilaha illallah, itu sama saja kita sedang memuji Allah. Mendapat nikmat memuji Allah, diberi kesehatan memuji Allah, padahal dikasih sakit juga kudunya muji Allah. Alhamdulillah dikasih sakit kan jadi ingat Allah. Lagi kedinginan, astagfirullahaladzim, zikir. Sebenarnya sesuatu yang Allah hadapkan dan datangkan kepada kita itu adalah sarana ujian buat kita, bukan hanya kesehatan saja, bukan hanya sakit saja ujian, kesehatan pun ujian. Apakah kau bisa menggunakan kesehatanmu untuk beribadah kepadaku, menghambakan diri kepadaku, kata Allah. Kalau bisa maka lulus ujiannya. Sakit juga ujian dari Allah. Coba dikasih sakit, bagaimana? Apakah mengurangi kualitas ibadahnya? Apa sholatnya malah bablas? Atau bener sama sekali kagak sholat? Contoh, pas lagi sakit, aduh Allah dia tahu kali gua lagi sakit. Contoh. Nah ini berarti yang tadinya dosanya mau rontok nggak jadi rontoknya, padahal sakit ini kiparat dosa. Jadi puji yang ketiga itu makhluk Allah memuji Allah, menauhidkan Allah. Sama saja kita memuji Allah, kita makhluk Allah memuji Allah, dan itu memang yang harus kita puji, bukan siapa-siapa, hanya Allah dalam ketauhidan. Ada yang keempat, yang terakhir pujian adalah bagian puji yang terakhir, hadithun li hadisin, makhluk memuji makhluk. Kang Asep memuji Kang Godel, kata Kang Asep. Ini contoh penjabaran puji hadis ala hadis, hadisun li hadithin. Kata Kang Asep, Godel mah ibaratnya perhatian batam anak yatim. Dia kerahkan tenaganya buat supaya anak yatim ini tidak sengsara. Dia ibaratnya santuni anak yatim, bahkan siang malamnya dia gunakan kerahkan tenaga dan pikirannya untuk anak yatim, bahkan mau bikin pondok pesantren khusus anak yatim. Kata Kang Asep, bagus sekali kau punya tujuan dan niat serta aktivitas. Kang Asep memuji Kang Godel, itu contoh daripada puji hadithun li hadisin, makhluk Allah memuji kepada makhluk Allah. Cuma ingat, ketika kita dipuji orang, jangan hidung kita lebar, wah gitu loh. Awas, kembalikan pujian kepada Allah, karena sesuai dengan alhamdulillah, seluruh puji itu milik Allah. Puji kodim ala kodim milik Allah, puji kodim ala hadis milik Allah, puji hadis ala kodim juga milik Allah, puji hadis ala hadis juga milik Allah. Ketika kita dipuji orang, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, sebenarnya dia memuji saya, kau sedang menutupi aibku ya Allah. Seandainya dia orang yang memujiku, kau bukakan aibku di hadapannya, tentu dia tidak akan memuji. Maka ketika dipuji, sandarkan pujian itu kepada Allah. Kita jadi tidak merasa keakuan sifat ananiah. Jadi itulah bagian puji atau makna kupasan alhamdulillah, seluruh puji. Ternyata selama ini makna seluruh puji itu ada 4 bagian puji. Pertama, puji kodim ala kodim, Allah memuji zatnya. Yang kedua, puji kodim ala hadis, Allah memuji makhluknya. Ketiga, puji hadis ala kodim, Allah, makhluk Allah memuji Allah. Dan yang keempat adalah puji hadis ala hadis, antar sama makhluk atau antar sama manusia saling memuji, semua milik Allah. Itu saja kajian singkat pada malam yang sangat mulia ini dalam tabaruk kitab Riyadul Badi'ah, membahas basmalah dan alhamdulillah yang menjadi mukaddimah dan pendahuluan kitab Riyadul Badi'ah. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan segala apa yang menjadi amanah dari Allah, ilmu titipan dari Allah lewat lisan, lewat goresan tinta yang mulia Imam Nawawi. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita hamba yang bertakwa dan soleh, sehingga kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Khutbah sopa wada' makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.